Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Para sahabat baik, selamat datang kembali di Omboban Channel dalam acara Omboban Bertato, Bercerita, Realita, dan Tokoh. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, dalam episode kali ini kita akan berbagi cerita tentang kisah persahabatan Soekarno dan Hatta. Mereka saling menjaga. Sumber dari majalah Historia, ditulis oleh M. Fazil Pamungkas. Salam jas merah. Kendati kerap berselisih paham, Soekarno dan Hatta tetap menjaga hubungan pribadi dengan baik. Bagi keduanya, politik hanya jalan untuk mewujudkan idealisme, tidak untuk memecah persahabatan. Meskipun banyak yang menilai Soekarno dan Hatta bermusuhan, tetapi orang di sekitar mereka menyaksikan sendiri keduanya memang memiliki kedekatan emosional yang khusus. Kisahnya terjadi saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Ketika itu pengusaha Hasim Ning, keponakan Bung Hatta yang kelak menjadi sahabat Bung Karno, suatu hari Hasim diberitahu ayahnya kalau ia telah dikirimi surat oleh Bung Hatta yang sedang diasingkan di Banda Neira. Dalam surat tersebut, Bung Hatta berpesan agar ayah Hasim bersedia membantu segala keperluan Soekarno selama menjadi tahanan di Bengkulu. Mendapat tugas menemui tahanan politik pada masa itu bukanlah persoalan yang mudah. Terlebih, Hasim belum pernah bertemu langsung dengan Soekarno. Di rumah Bung Karno, Hasim disambut dengan baik. Ia lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Namun alih-alih merespon ucapan Hasim, Bung Karno malah menanyakan hal lain. "Wah, Hatta masih memikirkan aku, tetapi bagaimana dengan dia sendiri?" Upaya bantuan Hasim pun baru direspon Bung Karno setelahnya. "Aku perlu sepeda dan topi helm." Topi helm berwarna gading tua bukan coklat, pinta Bung Karno. Kebaikan itu tidak pernah dilupakan oleh Bung Karno. Saat ia akhirnya bertemu Bung Hatta pada masa pendudukan Jepang, Soekarno menceritakan semuanya. Bung Hatta hanya merespon singkat dengan datar, seolah itu hanya kejadian biasa buat dirinya. Banyak hal yang diingat dari sosok seorang Bung Hatta. Satu yang sangat terkenal adalah janji Bung Hatta bahwa dia tidak akan menikah sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Soekarno sebenarnya sudah sering mengingatkan tentang mencari pasangan, tetapi begitulah Bung Hatta teguh pada pendiriannya. Setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta akhirnya menentukan gadis pilihannya. Waktu saya bertanya kepada Hatta gadis mana yang dia pilih, jawabnya, "Gadis yang kita jumpai waktu kita berkunjung ke Institut Pasteur, yang duduk di kamar sana, yang begini, yang begitu. Tapi saya belum tahu namanya," ungkap Soekarno kepada R. Soeharto. "Setelah saya selidiki, ternyata gadis pilihan Hatta itu Rahmi, putri keluarga Rahim." Di tengah malam, ditemani R. Soeharto, Soekarno mendatangi rumah keluarga Rahmi. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, yakni melamar Rahmi untuk sahabatnya. Pada 18 November 1945, Bung Hatta menikahi Rahmi di sebuah villa di Mega Mendung, Bogor. Sebagai mas kawin,
Bung Hatta mempersembahkan sebuah buku yang ditulisnya saat dibuang ke Digul pada tahun 1934 yang berjudul Alam Pikiran Yunani. Meski telah berjuang bersama-sama mewujudkan kemerdekaan di negeri ini, pada akhirnya sang Dwi Tunggal mesti berpisah. Adalah perbedaan pandangan politik yang menjadi sebab. Bung Hatta yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin versi Soekarno memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Namun bagi mereka politik hanyalah politik. Persahabatan keduanya tidak berpengaruh sama sekali. Hubungan pribadi Soekarno dan Hatta tetap berjalan baik. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menjadi saksi kedekatan dua proklamator itu. Dalam autobiografinya, Tonggak-Tonggak di Perjalananku, saya anggap Hatta sebagai saudara kandung saya sendiri, kata Bung Karno. Yang saya tidak pernah menyetujui hanya pandangan politiknya. Dari Bung Karno saya mengunjungi Bung Hatta dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sama seperti yang saya tanyakan kepada Bung Karno. Jawaban Bung Hatta pun hampir sama dengan jawaban Bung Karno, ungkap Ali. Meski telah mengundurkan diri, fasilitas pengawalan dan penjagaan rumah tetap didapatkan Bung Hatta. AKBP Mangli Martowijoyo, salah satu komandan polisi pengawal pribadi Presiden dan Wakil Presiden, menyebutkan mendapat perintah dari Soekarno agar Hatta tetap dikawal seperti biasa. Bung Hatta adalah seorang proklamator negara Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat diganti setiap saat. Tetapi proklamator negara Republik Indonesia tidak dapat diganti oleh siapapun. Maka dari itu, jagalah Bung Hatta baik-baik sebagai penghormatan bangsa Indonesia kepada Bung Hatta, ucap Soekarno seperti dikutip Mangil. Namun fasilitas yang diberikan kepada Bung Hatta itu hanya sampai pada tahun 1959. Menteri Keamanan Nasional A.H. Nasution memerintahkan penarikan pasukan penjagaan Bung Hatta. Dalam sebuah acara pamitan pada 27 November 1959, Bung Hatta berpesan agar Mangil dapat menjaga Soekarno dengan baik. Menurutnya, Bung Karno adalah pemersatu bangsa Indonesia. Tetapi kamu harus hati-hati kepada orang-orang yang mengelilingi Bung Karno, kata Bung Hatta. Pasca naiknya Jenderal Soeharto menjadi presiden pada Maret 1967, Soekarno segera ditetapkan sebagai tahanan rumah di Istana Bogor. Kemudian dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta. Ia menjalani akhir hidup yang memilukan. Bung Karno dikucilkan dari rakyatnya di Wisma Yaso sejak penghujung Desember 1967. Bahkan keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dahulu dari otoritas yang berwenang. Hal itulah yang membuat Bung Hatta sangat kesulitan menemui sahabatnya itu. Bung Hatta bukan tidak mengusahakan pertemuannya dengan Soekarno, namun ia sangat mengerti apa yang akan terjadi kepada Bung Karno jika ia melakukan hal tersebut. Sewaktu putra sulungnya, Guntur Soekarno Putra, hendak menikah pada Februari 1970, Bung Karno tidak dapat hadir. Selain karena memang kondisi kesehatannya yang buruk, larangan pemerintah Orde Baru pun menjadi alasan terberat Soekarno tidak bisa hadir bersama keluarganya. Kondisi itu membuat Guntur harus memilih seseorang menggantikan peran ayahnya sebagai wali nikah. Tidak mudah memang, tetapi ia akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Hatta. Keputusan itu diambil setelah Guntur mendapat saran dari ayahnya sewaktu ia datang meminta restu. Ditemani ibunya Fatmawati,
Guntur datang menemui Bung Hatta. Mereka lalu menjelaskan kondisi sulit yang sedang terjadi pada Soekarno dan meminta kesediaan Bung Hatta untuk menggantikannya sebagai wali nikah. "Ya, saya bersedia," ucap Bung Hatta menjawab permintaan putra sahabatnya itu. Jawaban cepat itu cukup membuat Guntur terkejut, mengingat pertikaian politik antara Soekarno dan Hatta. Pada Jumat pagi, tanggal 19 Juni 1970, Bung Hatta dikirimi sepucuk surat oleh Mas Agung, salah seorang kawan Soekarno. Dia diberitahu kalau Bung Karno masuk rumah sakit pusat Angkatan Darat. Bung Karno harus dirawat intensif setelah kesehatannya kian menurun. Mendengar kabar tersebut, Bung Hatta segera mengusahakan izin membesuk Soekarno. Setelah menghubungi ke sana kemari, Bung Hatta akhirnya mendapat izin dari Presiden Soeharto. Mutia Hatta menggambarkan suasana di ruangan tempat Soekarno dirawat, yang baginya sangat mengharukan. Bung Hatta berdiri persis di samping tempat tidur Soekarno. Mutia dan adiknya Gemala Hatta berada sedikit di belakang Bung Hatta, dekat kaki Soekarno. Sementara Wangsa Wijaya, sekretaris pribadi Bung Hatta, berdiri di sisi lain tempat tidur. Saya melihat ini sebagai pertemuan yang amat mengharukan antara dua sahabat yang cukup lama dipisahkan oleh suatu tirai yang tidak tampak. Soekarno yang sebelumnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba terbangun saat Hatta dan rombongannya berada di dalam ruangan. Dia kemudian berusaha menggapai-gapai sesuatu. Semua orang di sana tidak mengerti apa maksud Soekarno. Wangsa Wijaya akhirnya menyadari bahwa ia sedang mencari kacamatanya. Suster lalu memakaikan kacamata tersebut kepada Bung Karno. Dalam posisi tertidur, terlihat tetesan air mata jatuh dari mata Soekarno. Bung Hatta pun mencoba menghibur dengan memegang tangan dan memijat pelan kakinya. Tidak ada pembicaraan apapun di antara keduanya, hanya pandangan mereka yang berbicara. Sebetulnya itu hati yang berbicara. Tidak ada lagi kata-kata, tidak terseduh-seduh. Mungkin keduanya saling memaafkan karena memang itu adalah tahap terakhir dari kehidupan Soekarno, ucap Mutia. "Kami semua tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan. Namun saya bersyukur bisa berada di sana, menyaksikan kedua proklamator berpisah untuk terakhir kalinya." Tidak diketahui dengan pasti berapa lama Bung Hatta dan rombongannya menemani Soekarno. Setelah itu, Bung Hatta pamit pulang keluar dari ruangan perawatan tersebut. Mereka pun kemudian diantar pulang oleh Cokro Pranolo kembali ke kediamannya. Bung Hatta dan siapapun yang hari itu menjenguk Soekarno tidak mengetahui bahwa itulah pertemuan terakhir mereka dengan sang proklamator. 2 hari kemudian, tepatnya Minggu tanggal 21 Juni 1970, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya. Saat menerima kabar duka itu, Bung Hatta lama terdiam. Nampak sekali dia merasa kehilangan. Demikian kisah persahabatan Soekarno dan Hatta. Mereka saling menjaga. Kiranya bermanfaat dan kiranya bisa menambah rasa nasionalisme kita. Saya Titus Jami dari Kupang NTT, teriring salam, damai, cinta, dan merdeka.